Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdika Eka Putri dengan nomor induk mahasiswa 87203191500045. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penggunaan media pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir semester saya dengan dosen pengampu Pak Yoyok Purnomo, MPD, dengan mata kuliah media pembelajaran. Penggunaan media secara terprogram adalah bahwa media tersebut digunakan dalam suatu rangkaian kegiatan yang diatur secara sistematik untuk mencapai tujuan tertentu yang disesuaikan dengan tuntunan kurikulum yang sedang berlaku. Bila media itu berupa media pembelajaran, sasaran didik atau audiencer diorganisasikan dengan baik hingga mereka dapat menggunakan media itu secara teratur. Dan ada lagi nih, berkesinambungan dan mengikuti pola belajar mengajar tertentu. Biasanya siswa diatur dalam kelompok-kelompok belajar. Setiap kelompok diketuai oleh pemimpin kelompok dan supervisi oleh seorang tutor. Sebelum memanfaatkan media, tujuan pembelajaran yang akan dicapai dibahas atau ditentukan terlebih dahulu. Kemudian mereka dapat belajar dari media tersebut secara berkelompok atau secara perorangan. Anggota kelompok diharapkan dapat berinteraksi baik dalam diskusi maupun dalam bekerja sama untuk memecahkan masalah, memperdalam pemahaman atau penyelesaian tugas-tugas tertentu. Hasil belajar mereka dievaluasi secara teratur. Untuk keperluan evaluasi ini, pembuatan program media perlu menyediakan alat evaluasi tersebut. Dilaksanaan, evaluasi diatur oleh para tutor penggunaan. Kunci jawaban yang telah disediakan oleh pembuat program. Di sini ada media. Media ada terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, penggunaan radio di SLTP terbuka. Yang kedua, penggunaan e-learning di beberapa sekolah di Indonesia. Penggunaan radio di SLTP terbuka. Penggunaan radio sebagai media pembelajaran dilaksanakan di luar kelas sesuai dengan karakteristik SLTP terbuka, yaitu sebagian besar belajar menggunakan bahan berupa modul, belajar di mana saja saat mereka bekerja atau bermain. Tatap muka porsinya hanya sedikit, yaitu pada saat di sekolah induk dan di tempat kegiatan belajar atau TKB. Modul-modul yang diberikan kepada mereka bersifat modul integrated, yaitu menggabungkan antara bahan cetak dengan media berupa kaset, siaran radio, sound slate, atau video, dan lain-lainnya. Bisa juga musik ya. Penggunaan radio di SLTP terbuka. Begitu halnya pada saat siswa menggunakan siaran radio pendidikan, mereka mendengar dan menyimak siaran radio pendidikan disesuaikan dengan bahan cetaknya yang disertai dengan penugasan dan evaluasi belajar. Dengan demikian, jelas bahwa penggunaan media siaran radio tersebut terprogram yang disesuaikan dengan tujuan dan kurikulum. Penggunaan e-learning di beberapa sekolah di Indonesia. E-learning adalah sistem pembelajaran yang memanfaatkan media elektronik sebagai alat untuk membantu kegiatan pembelajaran. Sebagian besar berasumsi bahwa elektronik yang dimaksud di sini lebih diarahkan pada penggunaan teknologi komputer dan internet. Melalui komputer, siswa dapat belajar secara individual, baik secara terprogram maupun tidak terprogram. Penggunaan e-learning di beberapa sekolah di Indonesia secara tidak terprogram. Siswa dapat mengakses berbagai bahan belajar dan informasi di internet menggunakan fasilitas di internet seperti mesin pencari data atau search engine. Secara bebas, siswa dapat mencari bahan dan informasi sesuai dengan minat masing-masing tanpa ada paksaan.
Internet juga dapat digunakan secara terprogram, salah satunya dengan program e-learning. Pada program ini, sekolah atau pihak penyelenggaraan menyediakan sebuah situs atau web e-learning yang menyediakan bahan belajar secara lengkap, baik bersifat interaktif maupun non-interaktif. Kegiatan siswa dalam mengakses bahan belajar melalui e-learning dapat dideteksi apa yang mereka pelajari, bagaimana progresnya, bagaimana kemajuan belajarnya, serta beberapa skor hasil belajar dan lain-lainnya. Di Indonesia, pada umumnya masih bersifat blended e-learning, yaitu e-learning bukan alat pembelajaran utama, melainkan sebagai bahan dan alat pelengkapan dari pembelajaran konvensional. Dan ada lagi nih, pembelajaran dengan kontrol guru di kelas masih tetap dominan. Siswa belum secara totalitas menggunakan internet sebagai sistem pembelajaran. Internet baru berfungsi sebagai suplemen dan belum sebagai komplement atau pengganti PBM konvensional. Sekian aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.